Sekolah merupakan tempat yang penuh dengan pengalaman masa muda, tak terkecuali pengalaman horor dan mengerikan. Banyak di antara kita sering mendengar kisah-kisah horor yang disebar melalui bibir ke bibir oleh masyarakat. Begitu juga dengan kisah di sekolah ini. Kisah ini berdasarkan pengalaman nyata yang pernah aku alami pada saat awal memasuki kelas 10 di sebuah SMA swasta di kota Solo. Tepatnya siang itu aku dan teman-temanku yang menyukai cerita horor memanfaatkan waktu jam kosong di kelas untuk berbagi pengalaman mengenai hal-hal horor yang baru saja mereka alami. Lely, Jesselyn, Faris, mereka adalah teman-teman yang sering berbagi kisah kepadaku mengenai pengalaman mereka di tempat-tempat yang dianggap angker. Aku pun mulai menceritakan kisah-kisah yang aku alami beberapa hari lalu. Kemarin lusa nih, gue sama si Farhan kan ada ekskul sore-sore tuh. Nah, kita berdua lewat lorong kelas 12 yang kata para kakak kelas terdahulu itu tempat angker, kataku sambil mengetuk-ngetuk jariku ke meja secara perlahan. Iya sih katanya emang angker itu tempat, sambung Jesselyn yang mencoba merapikan kerudungnya. Terus lu lihat apa Ham di lorong kelas 12? Tanya Faros yang terlihat paling tertarik dengan ceritaku. Nah, gue itu ngerasa kayak diawasin di sana. Tepatnya kayak ada yang ngeliatin gue dari kelas 12 IPS 4. Padahal gak ada siapapun kecuali gue sama si Farhan timpalku yang terus menyambung cerita. Paling cuman perasaan lu aja, Ham. Ucap Jesselyn yang tidak terlalu percaya dengan ceritaku. Lanjut yuk ke cerita Faros. Silakan, Ros. Kata Lely mempersilahkan Faros untuk bercerita. Faros pun mulai bercerita pengalamannya selama ada di rumah yang baru saja dia tinggali. Karena memang dia adalah anak pindahan dari kota Depok yang belum mengenal seluk-beluk kota Solo maupun bahasa orang Solo. Dia bercerita bahwa semalam dia merasa ada yang janggal di rumahnya. Tidak hanya malam itu, dia selalu merasa ada yang aneh di setiap dia ada di rumah. Rumah yang ditinggalinya bersama kedua tantenya adalah rumah peninggalan zaman penjajahan, jadi tak jarang banyak kejadian aneh di dalam rumah itu. Pertama, dia merasa ada suara langkah kaki di tangga yang selalu mengusiknya setiap pukul 11 malam. Padahal, dapat dipastikan bahwa kedua tante Faros sudah tidur pada pukul 11 malam. Dan, kalau memang itu pencuri, pasti ada barang yang hilang di rumahnya, namun ternyata tidak ada barang yang hilang. Kedua, saat dia sedang bersantai di tempat duduk sambil menonton TV sendirian, dia melihat rambut menjuntai dari lantai atas rumahnya. Saat itu keadaan rumah tidak ada siapapun kecuali dirinya sendiri. Ketiga, dia sering mendengar suara-suara orang mengobrol dengan bahasa asing yang mirip dengan bahasa Inggris di malam hari. Wih, ngeri juga cerita lu, Ros. Gak kayak ceritanya si Ilham yang ngebosenin, ucap Jesselyn sambil menyenggol-nyenggol tubuhku dengan sikunya. Sorry aja kalau cerita gue gak serem, yang penting cerita gue asli, ucapku. Sorry aja kalau cerita gue gak serem, yang penting cerita gue asli, ucapku. Cerita gue juga asli kali, Ham, bantah Faros sambil menyinyirkan bibirnya. Lely hanya tertawa melihat perselisihan kecil kami pun melanjutkan cerita horor kami. Selanjutnya adalah giliran Jesselyn. Di antara cerita-cerita yang kami bagi, cerita Jesselyn adalah yang dianggap paling sering menakuti kami. Karena ceritanya itu biasanya berujung tragis. Gue kemarin jalan-jalan sama bebek gue ke deket pabrik gula di deket bandara tuh. Nah, gue kan ceritanya mau makan jagung bakar yang ada di depan pabrik. Saat gue pesen, gue lihat ada cewek pakai baju serba putih. Jesselyn menghentikan ceritanya karena bel tanda pelajaran berakhir. Yah, gak seru nih. Masa udah pelajaran lagi? Ucapku kecewa dengan jam pelajaran yang berakhir, ditandai guru mapel lain yang masuk ke dalam ruang kelasku. Ya udah, nanti kita lanjut cerita aja pulang sekolah. Ucap Lely yang terlihat cukup kecewa juga dengan suara bel tadi. Selama pelajaran aku memikirkan cerita Jesselyn yang belum selesai, aku menengok ke arah Faros yang rupanya juga penasaran dengan kelanjutan cerita tadi. Kami pun berusaha fokus untuk pelajaran, namun tetap saja cerita itu masih terasa menggantung bagi kami. Jam pulang sekolah akhirnya berbunyi. Aku dan Faros segera merapikan buku-buku kami dan menuju ke tempat duduk Jesselyn sambil bermuka tegang menunggu cerita kelanjutan Jesselyn. Muka kalian kenapa? Kayak panci ketekuk? Kaku banget. Ledek Jesselyn yang tertawa melihat kami merasa tegang. Dah, kita lanjutin. Tadi sampai mana ya? Tanya Jesselyn kepada kami. Cewek serba putih, Jeh, ucap kami serentak. Oh iya, nah, kan ada cewek serba putih beli jagung juga. Gue heran kok dia serba putih gitu ya. Bawa payung putih, pakai dandanan putih. Nah, di belakangnya ada laki-laki pakai jas serba hitam. Ucap Jesselyn yang mencoba membuat suasana menjadi mencekam. Ternyata mereka lagi foto pre-wedding.
Jacqueline tertawa terbahak-bahak melihat wajah kami yang serius menjadi wajah penuh kekecewaan. Ah, gak asik J, yang serius lah, ucap Faros. Iya deh, iya. Sorry gue tadi cuman bercanda, ucap Jacqueline yang terlihat masih mencoba menghentikan tawanya. Lely hanya melihat kami berdua sambil terkikih melihat kekonyolan kami. Nah, kan gue beli jagung di depan pagar pabrik gula. Gue nyoba tuh masuk ke dalam pabrik, kan ada bagian yang udah nggak dipakai buat produksi lagi. Tapi anehnya itu tempat masih bersih kayak terawat banget, padahal udah nggak pernah dipakai dalam produksi gula di sana, ucap Jacqueline. Mungkin mereka emang ngerawat tempat itu aja biar nggak terkesan nyeremin, timpal Lely. Tapi ada lagi bagian yang aneh, gue dengar suara orang nyapu di dalam gedung kosong itu, dan setelah gue cek lagi, ternyata debunya numpuk kayak nggak pernah tersentuh manusia. Padahal di luar gue lihat banget itu tempat bersih sampai dalamnya pun kelihatan kayak masih dipakai produksi, ujar Jacqueline. Well, perasaan aja kali, ucap Faros. Dan lo tahu apa yang gue lihat di sana selain debu? Gue lihat orang gantung diri sambil bawa sapu di sana, bro. Ngeri.